Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Harapannya tentunya kabar baik. Salam sehat, sehat Indonesia. Marilah senantiasa iringi aktivitas harian kita dengan melakukan minimal satu hari satu kebaikan. Saya Ade Mansa. Dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tidak diawasi dengan benar, sehingga dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan demikian diperlukannya pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mencegah hal-hal tersebut. Nah, di video kali ini kami ingin berbagi pengalaman terkait pembelajaran pengendalian pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat bermanfaat. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan submateri yaitu 1. Pentingnya pengendalian pelaksanaan kegiatan. 2. Teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. 3. Prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. 4. Mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Dan terakhir 5, ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Berikutnya kita mulai dari submateri 1, pentingnya pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun peraturan yang terkait dengan pengendalian yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Dan yang terakhir ketujuh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun definisi pengendalian pelaksanaan kegiatan terbagi dari 3. Yang pertama, pengendalian. Pengendalian menurut Jones and Gors adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan diperlukan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Untuk pengendalian ini, pilar pengendalian terdiri dari PDCA, Plan, Do, Set, and R, kinerja dan akuntabilitas. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari 2, yaitu monitoring dan evaluasi. Terkait monitoring, on-site dan on-desk. Selanjutnya untuk evaluasi, yaitu bagaimana untuk mencapai tujuan, historical, dan terhadap best practices. Selanjutnya untuk kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Fungsi pengendalian yang merupakan tujuan dari pengendalian itu sendiri, yaitu menjaga suatu pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalannya dan memastikan bahwa rencana mengenai sasaran. Inti dari fungsi pengendalian yaitu tepat waktu, tidak boros, dan tidak melampaui kewenangan. Selanjutnya dimensi pengendalian. Adapun dimensi pengendalian itu sendiri adalah
monitoring, evaluasi, dan pengganjaran. Seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk monitoring ada on-desk dan on-site. Selanjutnya evaluasi terhadap tujuan, historical, dan terhadap best practices. Untuk pengganjaran terdiri dari manajerial dan politikal. Seberapa besar pengendalian itu? Sebagai pengawas pengendali sangat berperan kecil maupun besar. Adapun peran kecil yaitu suatu organisasi pengawasan itu ada dengan kelengkapan oleh infrastruktur, software, hardware, sumber daya manusia, dan sebagainya yang sudah kompetitif saat ini. Untuk peran besar, yaitu bila infrastruktur, software, hardware, sumber daya manusia, kompetensi, SOP, atau faktor-faktor elemen lain dalam pelaksanaan kegiatan tidak kompatibel satu sama lain, sehingga perannya besar untuk lebih banyak mengawasi. Jadi, di sini peran pengawas menjadi bagian dari sistem. Tanpa peran pengawas, sistem pengendalian tidak akan berfungsi. Selanjutnya, pengendalian terkait rencana, yaitu mengambil tindakan tertentu untuk meningkatkan kinerja agar sasaran dapat dikendalikan. Peran pengawas dalam proses pengendalian. 1. Bertindak seperti seorang hakim, yaitu mengamati apa yang sedang dan telah terjadi di bagian atau unitnya, untuk memantau apakah kegiatan, keadaan, dan hasil kerjanya sesuai dengan diharapkan. Yang kedua, berperan sebagai pemecah masalah dan pengambil keputusan. Jadi tidak hanya menyelidiki mengapa kondisi atau saat berada di bawah standar, melainkan juga harus memperbaiki kondisi dan membawa hasil sesuai yang diharapkan. Selanjutnya kita beralih ke sub materi yang kedua, yaitu teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Yang pertama, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Yang kedua, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Selanjutnya, naskah perjanjian atau kontrak. Naskah perjanjian atau kontrak terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan terdiri dari judul, kalimat pembuka, para pihak dalam kontrak. Selanjutnya untuk isi terdiri dari para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan perjanjian atau kontrak. Selanjutnya, ada ungkapan-ungkapan dalam perjanjian yang harus dipenuhi sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani bersama. Dan terakhir, penutup, yaitu pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian atau kontrak. Selanjutnya, untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, ada beberapa yang perlu harus kita pahami. Yang pertama, menganalisis substansi kontrak. Yang kedua, melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan analisis hasil monitoring. Dan yang keempat, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, tipe dan jenis monitoring. Ada terdiri dari 3 bagian, yaitu aspek masukan, biasa disebut input,
aspek proses, aktivitas, dan aspek keluaran atau output. Terkait aspek masukan atau input yaitu tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, aspek proses atau aktivitas, yaitu mencerminkan suatu proses kegiatan seperti konsultasi, pelatihan, proses konstruksi, proses produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek keluaran atau output, yaitu mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas, jumlah, dan kualitas atau mutu. Sasaran pengendalian. Pengendalian pada tahap pelaksanaan kegiatan atau proyek dipengaruhi oleh biaya dan waktu, dan teknis atau mutu. Terkait dengan biaya dan waktu, yaitu yang pertama, biaya, penggunaan orang, waktu, kinerja, dan produktivitas, serta prosedur. Selanjutnya untuk teknis atau mutu, yaitu pengecekan dan pengkajian, inspeksi dan uji kemampuan, dan selanjutnya pengujian dengan sampling. Adapun pengendalian administrasi, yaitu 1. Sistem pelaporan, orang-orang yang tepat, dan informasi. Untuk sistem pelaporan, komunikasi di antara penanggung jawab dan mengetahui yang sedang terjadi di lapangan. Selanjutnya, orang-orang yang tepat, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan. Pimpinan yang mengintegrasikan laporan untuk penyesuaian dalam kegiatan. Dan untuk informasi, yaitu informasinya benar dan tepat waktu. Baik, selanjutnya kita beralih ke sub materi yang ketiga, yaitu prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Untuk prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, terdiri dari waktu, mutu, dan kualitas. Adapun penilaian pejabat pembuat komitmen, yaitu kesesuaian dengan kerangka acuan kerja, prestasi pekerjaan sesuai jadwal, pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu, kualifikasi jumlah, dan waktu penugasan tenaga ahli, kualifikasi jumlah, serta ketaatan dan kelengkapan administrasi. Untuk pelaksanaan kegiatan, perlu jadwal, yaitu dengan menggunakan kurva S. Adapun maksud dari kurva S ini yaitu untuk jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dalam grafis yang memberikan ukuran prestasi pekerjaan pada sumbu Y dan satuan waktu pada sumbu X. Untuk kurva S ini biasanya digunakan pada proyek konstruksi sebagai alat kendali pelaksanaan proyek di lapangan dalam pengawasan dan pengaturannya. Selanjutnya, kita beralih ke submateri yang keempat, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Di sini ada 3 subbagian, yaitu adanya ketidaksesuaian, kondisi, dan perilaku. Ketidaksesuaian dan kondisi. Ketidaksesuaian di sini yaitu adanya mutu, jumlah, dan waktu. Dengan kondisi bahwa ada kelemahan kontrak, SPNK lemah, pengawasan lemah, penyedia tidak kompeten, dan indikasi persekongkolan. Lanjut, perilaku yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian yaitu free rider, procrastination atau penundaan, window dressing, fraud atau kecurangan, dan corruption. Nah, akibat dari korupsi itu sendiri atau ketidaksesuaian dapat mengakibatkan yaitu atau yang mengakibatkan korupsi itu sendiri adalah benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Terkait dengan benturan kepentingan, itu ada permainan dan pembelian, serta permainan dan penjualan. Selanjutnya untuk penyuapan,
itu ada permainan dalam faktur dan permainan dalam tender. Nah, yang kelima, submaterinya yaitu ketentuan penalti terhadap penyedia barang atau jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Itu terbagi dari jenis sanksi atau penalti, sanksi dan ganti kerugian, dan pemutusan kontrak. Baik, sanksi atas penyimpangan, yaitu sanksi administrasi, penggantian kerugian negara, dan pidana. Untuk kelompok sanksi administrasi, bentuk sanksinya teguran lisan, teguran tertulis, dan blacklist. Penerima sanksi biasanya PNS dan pegawai, dan penyedia barang dan jasa. Saat peristiwa, saat menjadi pegawai, dan proses pengadaan barang jasa. Kewenangan penetapan kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran dan pelaku pengadaan. Selanjutnya, untuk sanksi atas penyimpangan terhadap penggantian kerugian negara, bentuk sanksinya tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, sita jaminan, denda, dan sanksi finansial. Adapun penerima sanksi yaitu PNS non bendahara, PNS bendahara, penyedia barang jasa, dan untuk saat peristiwa yaitu saat menjadi pegawai dan pada saat proses pengadaan barang jasa serta proses pemilihan penyedia. Adapun kewenangan penetapan yaitu BPK RI, pelaku pengadaan, dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dan yang ketiga, sanksi atas penyimpangan yaitu pidana. Bentuk sanksinya kurungan penjara. Penerima sanksi semuanya terlibat di dalamnya. Saat peristiwa tidak terikat ruang dan waktu. Adapun kewenangan penetapannya yaitu aparat penegak hukum. Adapun sanksi bagi penyedia, perbuatan atau tindakan yaitu berusaha mempengaruhi unit layanan pengadaan atau pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan. Yang kedua, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri. Sanksi yaitu sanksi administrasi dan dinyatakan blacklist, yaitu apabila terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka akan dilakukan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari dari harga kontrak atau bagian kontrak. Selanjutnya, konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan atau tuntunan ganti rugi. Adapun denda dan ganti kerugian adalah 1. Karena terjadinya cedera janji, 1. Prestasi yang tercantum dalam kontrak, 2. Cedera janji atau 1. Prestasi dapat berubah. Yang ketiga, sanksi ganti rugi apabila terjadi. Yang keempat, denda keterlambatan apabila terjadi. Yang kelima, bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dan satu pekerjaan ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Yang berikutnya, tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak. Untuk pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak adalah sebagai berikut: KKN, kecurangan, dan atau pemalsuan. Adanya penyimpangan prosedur, adanya pailit, dan daftar ikan. Gagal memperbaiki kinerja, tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan, lalai, cedera janji, tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan. Nah, terakhir kesimpulan.
Adapun peran pengawas dalam pengendalian tidak terlepas dari PDCA, Plan, Do, Set, Study, dan Act. Untuk Plan, yaitu merencanakan monitoring dan identifikasi faktor-faktor yang akan dievaluasi. Do, laksanakan monitoring. Check atau study, lakukan evaluasi atas hasil monitoring. Act, susun rekomendasi dan aksi perbaikan peningkatan kinerja. Poin penting akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 1. Menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana. 2. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian pelayanan publik terdiri dari manajemen mutu, pengawasan, pengendalian teknologi informasi dan komunikasi yang mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik. Dan yang terakhir, perlunya standar operasional prosedur atau SOP, yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual, aparatur, dan organisasi secara keseluruhan, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, dan yang terakhir, membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Akhirnya, demikian pengalaman pembelajaran terkait pengendalian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari buku panduan atau modul pelatihan kepemimpinan pengawas Balai Besar Pelatihan Kesehatan Siloto. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.